Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ahmad Hafil Aspar. Saya berasal dari Prodi BKB 2020, Fakultas FKIP, Universitas Mula Warman Samarinda. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi dasar-dasar BK dengan judul Sejarah dan Urgensi dalam Praktik Pendidikan di Indonesia. Baik, untuk materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama, sejarah bimbingan dan konseling. Kedua, urgensi BK dalam praktik pendidikan di Indonesia. Baik, materi yang pertama yaitu sejarah bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling pertama kali lahir di Amerika pada awal abad 20, yaitu pada tahun 1908 oleh Frank Parsons yang membuka klinik di Boston dengan nama Boston Perennial Bureau yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pelatihan bagi orang yang ingin mencari kerja. Lembaga ini juga melatih guru di sekolah untuk menyeleksi dan memberi nasihat kepada siswa dalam pemilihan sekolah yang lebih tepat untuk karirnya nanti. Baik, selanjutnya, sejarah BK di Indonesia. Sejarah lahirnya bimbingan dan konseling di Indonesia diawali sejak masuknya bimbingan dan konseling yang dulunya bernama bimbingan dan penyuluhan pada sekolah. Pemikiran ini diawali sejak tahun 1960. Perkembangan sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia lebih banyak dilakukan dalam kegiatan formal di sekolah. Pada awal tahun 1960, di beberapa sekolah dilakukan program bimbingan akademis dan konseling yang terbatas. Untuk mengatasinya, pada awal dasawarsa 60-an, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan diteruskan oleh Institut Keguruan Pendidikan pada tahun 1963 membuka jurusan bimbingan dan konseling yang sekarang dikenal dengan Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI dengan nama jurusan Psikologi, Pendidikan dan Bimbingan atau disingkat PPB. Lalu, perkembangan sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia lebih banyak dilakukan secara formal. Bimbingan dan konseling diprogramkan di sekolah sejak diberlakukannya kurikulum 1975 yang menyatakan bahwa bimbingan dan konseling merupakan bagian interval pendidikan di Indonesia. Petugas yang secara khusus melaksanakan pelayanan sekolah, bimbingan dan konseling pada saat itu disebut guru bimbingan dan penyuluhan atau disingkat dengan guru BP. Baik. Materi yang kedua yaitu urgensi BK dalam praktik pendidikan di Indonesia. Bimbingan konseling adalah salah satu sarana lembaga pendidikan yang berperan untuk membimbing, mengarahkan, memberikan nasihat-nasihat terhadap peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah atau dalam menemukan potensi dalam dirinya. Dari definisi yang telah saya uraikan tadi, maka kita dapat mengetahui bahwa bimbingan dan konseling memiliki beberapa peranan, yaitu pertama, bagi sekolah. Kedua, bimbingan konseling salah satu wujud kelengkapan sekolah itu sendiri sebagaimana lembaga pendidikan pada umumnya. Ya, BK sebagai sarana untuk membantu sekolah dalam mengklasifikasi data siswa dari segi moral, minat, dan bakat. Keempat, bagi siswa itu sendiri. Kelima, BK membantu peserta didik dalam menemukan potensi dirinya. Keenam, memberikan arahan-arahan kepada peserta didik yang nantinya tertuju pada perbaikan moral. 7. Memberikan ruang terhadap peserta didik untuk mengkonsultasikan segala sesuatu yang menjadi problematika di bidang akademik maupun non-akademik. Kedelapan, menerima segala keluh kesah peserta didik. Dengan kata lain, BK itu sebagai orang tua peserta didik di sekolah atau yang kita kenal sebagai tempat curhat lah gitu. Dari beberapa peran di atas, mengidentifikasikan bahwa bimbingan dan konseling merupakan komponen yang harus ada dalam lembaga pendidikan. Karena melihat peserta didik yang sewaktu-waktu mengharuskan adanya arahan, bimbingan, dan di waktu lain mengharuskan adanya teguran, sanksi, dan lain-lainnya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.